Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini pada Senin 13 September 2021 pada pembelajaran bahasa Indonesia, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu ceramah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari laporan eksplanasi. Masih ingat ya kalian? Dibuka lagi kembali bukunya, apa itu teks eksplanasi, bagaimana strukturnya, bagaimana cara membuat teks eksplanasi gitu ya. Ceramah. Hari ini kita akan bahas ini. Dengan kompetensi dasar ceramah, nanti kalian diharapkan bisa memahami, menerapkan, kemudian menganalisis pengetahuan faktual mengenai ceramah, gitu ya. Dengan kompetensi dasar ini yang pertama ya, hari ini kita di kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi unsur-unsur ceramah kebahasaan, isi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Nah, pertemuan ini kita akan menentukan unsur-unsur ceramah, kemudian menentukan isi informasi ceramah, kemudian menentukan unsur kebahasaan ceramah. Nah, tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian bisa menuliskan bagaimana sih unsur-unsur ceramah dengan penuh tanggung jawab, kemudian menuliskan isi teks ceramah dengan penuh tanggung jawab, kemudian menyebutkan unsur-unsur kebahasaan teks ceramah, dan yang terakhir menulis kembali informasi atau kerangka ceramah yang secara lisan maupun tulis. Ya, materinya unsur-unsur ceramah itu ada 3, pembuka, isi, dan penutup. Nah, kebahasaannya itu nanti ada kalimat persuasif ya. Ceramah adalah pidato yang menyampaikan ajaran agama. Nah, ajaran-ajaran itu berupa nasihat, petua, petunjuk, ataupun kisah-kisah. Ya, apa sih tujuannya pidato? Nah, memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk sementara ada kepada audien yang bertindak sebagai pendengar. Ya. Kapan dilaksanakannya ceramah? Nah, kapan saja, nggak ada rukun atau syaratnya. Tidak ada mimbar tempat khusus pada pelaksanaannya. Nah, waktunya tidak dibatasi dan siapapun bisa berdakwah. Dapat dilakukan dengan cara yang kreatif, inovatif, seperti seminar, lokakarya, pelatihan, sarasehan. Apa sih tujuan ceramah? Memberitahukan sesuatu itu instruktif, kemudian tujuannya itu yang kedua rekreatif, menyenangkan pendengar atau menghibur pendengar. Yang ketiga itu persuasi, memengaruhi atau membujuk pendengar. Tekniknya apa saja? Teknik dari si ceramah ini ada nanti impromptu, biasanya itu spontanitas tanpa persiapan. Misalnya ibu suruh menunjuk salah satu temanmu untuk melakukan ceramah, berarti dia tanpa persiapan gitu, hanya pengetahuannya dia saja yang dia ungkapkan di situ. Yang kedua itu teknik menghafal. Nah, teknik ini dia nanti menghafal kata per kata dari awal sampai akhir pidato. Ini bisa dilakukan secara misalnya seminggu sebelumnya kalian nanti disuruh ceramah, nah nanti di situ bisa dihafalkan. Kemudian teknik naskah. Ini naskahnya sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian teknik extemporan, ini teknik mencatat poin-poin penting sebagai lainnya dikembangkan sendiri gitu ya. Nah, ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama menggunakan kalimat deklaratif. Ya. Kemudian menggunakan kata sapaan. Sapaan itu orang kedua atau orang ketiga. Ya. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama, saya, aku, kami, atau mengatasnamakan kelompok boleh. Menggunakan kata ganti orang kedua, saudara, saudara, hadirin, ya. Atau menggunakan kata-kata ajakan atau persuasif. Ini ada kata sebaiknya, hendaklah, harus, perlu,
menggunakan kata mental, mengagumkan, memprihatinkan, menggunakan kata-kata sebab akibat, nah sehingga, maka, jika, dengan demikian, dan lain-lain. Menggunakan kata teknis, etika dalam berbahasa, tata krama, dan lainnya. Menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal, kemudian, sebelum itu, berbeda. Nanti kalau belum jelas nanti lihat di buku ya. Apa strukturnya? Pembuka, ini biasanya salam pembuka, assalamualaikum, puji syukur, ucapan syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, gitu ya, itu kalimat pembuka. Kemudian siapa yang jabatannya lebih tinggi dulu disebutkan, baru jabatannya baru rendah, gitu ya. Misalnya kalau di situ ada gubernur, ada Pak Lurah, ada Pak Camat, berarti gubernur dulu, baru yang jabatannya lebih rendah. Nah, pengantar ini pengantar mengarah kepada topik, biasanya apa yang mau dibahas. Tadi ada kalimat pembukanya seperti itu sebelum ke topik yang utamanya. Isi ceramah, intinya berisi paparan si penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Gagasan dalam suatu topik berisi ide besar yang ingin disampaikan dengan ceramah. Biasanya berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan. Penutup, simpulan, ucapan permintaan maaf, salam penutup. Nah, ini ciri-ciri ceramah ya. Nanti bisa kalian baca. Ciri-cirinya ada banyak. Nah, nanti bisa ketahuan di sini ya. Pendahuluan atau pembukaan, salah pembuka nih tadi yang tadi ya. Ini jenisnya tadi sama aja. Udah nih. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti di Zoom meeting silahkan boleh ditanyakan. Soalnya menyusul ya, setelah kita Zoom meeting soalnya nanti baru Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.